Shalom, Horas, selamat datang buat kita pada pagi hari ini untuk ibadah kita 2 April 2023 Minggu Palmarum, terutama buat jemaat kami yang baru pertama dan juga jemaat yang mengikuti ibadah ini melalui virtual. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita saat teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian BNH nomor 18 ayat 1 sampai ayat 3. Bukalah pintu gerbangnya rumah Tuhanku, tempat ibadah umatnya setiap hari Minggu. Aku rindu bertemu dengan Tuhan. Aku datang ya Tuhan, lihat aku hamba-Mu, dalam rumah-Mu Tuhanku, kami terima berkat-Mu, tinggallah di hatiku, jadi rumah lagi. Jemaat kami undang berdiri. Hidupku turunkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi Kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan-tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Hukum Taurat untuk kita minggu ini dari Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar.
Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan. Kita akan membaca epistel minggu ini dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Yesaya pasal 50 sampai 4 sampai 9a. Kita baca responsoria, ayat terakhir kita sama-sama membaca. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan kor dari remaja. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
Kita akan mendengarkan warta minggu ini. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 2 April 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Palmarum atau Minggu Palma dengan topik diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Yang kedua, kunjungan pastoral Sekretaris Jenderal HKBP. Pada hari ini Minggu 2 April 2023 pukul 14 sampai pukul 16 WIB bertempat di gedung gereja akan dilaksanakan acara kunjungan pastoral Sekretaris Jenderal HKBP ke HKBP Mampang Prapatan oleh Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Diberitahukan kepada para halado dan jemaat untuk bersama-sama menghadirinya. Yang ketiga, kegiatan pra-parheheon Paropuan. Dalam rangka Parheheon Paropuan HKBP Mampang Prapatan 2023 akan diadakan beberapa rangkaian kegiatan pra-parheheon, antara lain hari ini Minggu tanggal 2 April 2023 pukul 12 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan keterampilan menata rambut atau hairdo secara gratis. Diberitahukan kepada semua paropuan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Yang keempat, penelaahan Alkitab. Selasa 4 April 2023 pukul 10 WIB akan diadakan PHD Inahana bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Kamis 6 April 2023 pukul 16 WIB akan diadakan latihan Kur Ina Kamis bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Sabtu 8 April 2023 pukul 16 akan diadakan PHD Ina Debora bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Prapatan. Yang kelima, ibadah Jumat Agung dan Paskah. Pada hari Jumat 7 April 2023 adalah Jumat Agung, peringatan wafatnya Tuhan Yesus. Kita akan mengadakan kebaktian pukul 7 WIB bahasa Indonesia, dilanjutkan ibadah sunyi dan perjamuan kudus. Kebaktian pukul 9.30 WIB bahasa Batak, dilanjutkan ibadah sunyi dan perjamuan kudus. Pada hari Minggu 9 April 2023 adalah Paskah pertama, Paskah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dan pesta Parheheon Paropuan. Acara dalam ibadah pukul 9.30 WIB. Kita akan mengadakan kebaktian seperti biasa pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan kategorial paropuan HKBP. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 adalah pesta kedua Paskah, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 18 WIB, diharapkan kur kategorial perempuan, Kamis Debora Ama lansia. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial bakti Paskah. Yang keenam, sekolah minggu. Hari Jumat 7 April 2023 pukul 9.30 WIB diadakan ibadah Jumat Agung khusus sekolah minggu bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Hari Minggu 9 April 2023 pukul 4.45 WIB Paskah Subuh Buha-Buha Ijuk bertempat di lapangan HKBP Mampang Prapatan. Yang ketujuh, sermon pelayanan ibadah variatif. Pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 11.30 bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon pelayanan ibadah variatif. Yang kedelapan, baptisan kudus. Pada hari Minggu 30 April 2023 akan diadakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat Mampang Prapatan bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar mendaftarkan diri dan mengisi formulir pendaftaran
melalui sintua masing-masing. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kesembilan, jemaat yang sakit. Mari kita bawa dalam doa jemaat yang sakit yang tertulis di dalam warta kita. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang ke-10, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Yang ke-11, keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 137 ayat 1 dan seterusnya. Thank
Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Marilah kita buka Alkitab kita, nats khotbah untuk kita di hari Minggu yang baru ini, tertulis di Markus 11 ayat 1 sampai 11. Demikian nats khotbah. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, Ia masuk ke bait Allah. Di sana Ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, Ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum, di mana di dalam masa-masa sengsara Tuhan Yesus digambarkan, diberitakan di dalam Injil Markus, Yesus akan memasuki Yerusalem. Dan ketika Yesus memasuki Yerusalem, Ia membutuhkan pinjaman, yaitu keledai. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil keledai yang belum pernah ditunggangi, yang masih muda, yang justru itu bukan kepunyaan atau milik Tuhan Yesus. Murid yang disuruh pergi untuk mengambil keledai itu, dan tanpa bantahan dan tanpa sungut-sungut dan tanpa meminta penjelasan. Kalau nanti kami sampai di tempat itu, kemudian pemilik keledai itu bertanya, "Mana uangmu? Apa yang kau bawa?" Mereka hanya berkata, Tuhan Yesus hanya mengatakan, ketika ada yang bertanya, Tuhan memerlukannya. Yesus adalah Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya kurio, yang menggambarkan di kata kurio itu, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Dialah yang memiliki termasuk keledai. Dia juga sudah melakukan berbagai mujizat, menyembuhkan yang sakit. Dia memberikan makan 5.000 orang dengan apa yang ada di dalam kepunyaannya. Tetapi di dalam Minggu Palmarum ini diberita, sebelum Yesus memasuki Yerusalem, justru Yesus meminjam. Dalam tanda kutip, Yesus membutuhkan kemurahan hati orang lain
untuk memberikan keledai yang akan dia pakai memasuki Yerusalem. Saudara-saudari, di ayat 2 dan di ayat 3 digambarkan di sana, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Keledai adalah gambar lambang simbol kesederhanaan dan kedamaian. Yesus memasuki Yerusalem tidak memakai kuda yang adalah simbol ketangkasan, simbol perang, kemenangan atas peperangan. Yesus datang di dalam kedamaian, memasuki masa sengsaranya. Di Matius digambarkan, diberitakan ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan ke Yerusalem untuk menghadapi penderitaan, justru murid-muridnya komen. Justru murid-muridnya mengajak, sebaiknya tidak usah Yesus menghadapi penderitaan. Di sana Yesus sudah ditolak, di sana Yesus sudah menghadapi orang-orang yang membenci. Tapi Yesus lebih taat kepada Allah dan memasuki Yerusalem. Di Yerusalem dia disambut oleh orang banyak dengan membawa daun palma dan menyerukan, Hosana, selamatkanlah kami. Karena kerinduan mereka atas Yesus yang mereka lihat selama ini, Yesus itu bisa menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang sudah meninggal, maka mereka mengharapkan di dalam diri Yesus itu juga mereka akan memperoleh keselamatan dari kungkungan pemerintahan Romawi atau penjajahan Romawi. Jadi apa yang mereka targetkan terhadap Yesus adalah pembebasan hanya khusus orang-orang Yahudi. Padahal misi Allah ke tengah-tengah dunia ini melalui Yesus Kristus adalah membebaskan dunia dari dosa. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam nats ini digambarkan Yesus membutuhkan pinjaman dari manusia melalui pinjaman keledai. Maka melalui nats ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita semua. Yang pertama, melalui nats ini kita diajak untuk hidup dalam kesederhanaan. Yesus datang dalam kesederhanaan. Ini menjadi kritik yang tajam kepada orang-orang yang suka flexing. Istilah naposo, flexing, pamer. Memamerkan harta yang bukan hartanya. Dan ini banyak juga bukan hanya untuk remaja naposo, termasuk juga orang-orang yang sudah dewasa. Di dalam beberapa minggu ke belakang ini kita sering mendengar tentang orang tua yang bekerja di pajak, anak justru memamerkan kemewahan yang bukan dari hasil mata pencarian sendiri. Sering juga kita lihat bagaimana manusia atau orang-orang pada saat ini menaikkan harga diri dengan pamer. Jadi ada orang ke pesta, dia menjadi toko emas berjalan. Kemarin ada berita seperti itu, tiba-tiba pegawai pajak mengatakan bahwa ini harus diingatkan. Dia jangan-jangan nggak bayar pajak, begitu. Ada juga menaikkan harga diri dengan memamerkan apa yang dia pakai di tubuh, tetapi juga apa yang dia pakai dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk mobil, termasuk rumah. Ada juga orang yang menaikkan harga diri dengan pamer kekuasaan. Di dalam nats ini justru Yesus yang adalah Tuhan, dia datang di dalam kehambaannya, hamba Allah, dia datang di dalam kesederhanaan, tidak memakai fasilitas yang memadai, yang justru adalah miliknya, yang diberikan kepada manusia. Jadi kecenderungan kita yang saat ini suka pamer itu bisa saja membuat orang iri, tetapi justru ini akan membentuk kita menjadi orang-orang yang tidak percaya diri dan menjurus kepada orang yang gampang menderita.
Karena apa yang kita miliki, karena yang namanya pamer itu bukan milik kita, itu pasti waktunya berkala, tidak selamanya. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini Tuhan memakai kita bukan karena apa yang kita pamerkan. Tuhan menghargai kita bukan karena apa yang kita miliki, karena itu adalah milik Tuhan. Tuhan justru memakai kita, berkenan memakai kita dalam rancangan misi Tuhan. Bukan karena apa yang kita punya, bukan karena kemewahan yang kita miliki, yang kita bangga-banggakan. Justru Tuhan berkenan memakai kita karena Tuhan punya misi kepada kita. Yang kecil, yang lemah, yang miskin, yang kaya, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, yang muda, yang tua, anak kecil sekalipun, anak remaja sekalipun, Tuhan punya misi tertentu untuk menjalankan rancangan Tuhan di dunia ini. Maka apa yang kita bangga-banggakan selama ini bukanlah menjadi hal yang utama bagi Tuhan, tapi hal yang utama bagi Tuhan adalah kita mau membuka telinga untuk mendengar suruhan Tuhan, melakukan misi Tuhan. Nats ini bergema di Minggu Palmarum ini kepada kita semua. Hidup di dalam kesederhanaan. Hanya orang-orang yang sederhanalah, hanya orang-orang yang sederhanalah yang menemukan jati diri di dalam Tuhan. Orang yang sombong, orang yang pamer, justru dia menutupi dirinya. Dia tidak mencintai dirinya. Dia mau membohongi dirinya. Dan dia mau berbohong di hadapan orang banyak. Dan jelas itu tidak disukai oleh Tuhan. Di dalam minggu-minggu sengsara, Palmarum, kita diajak kembali. Nats ini menggemakan, hiduplah di dalam kesederhanaan, meneladani Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, melalui nats hari ini kita diajak memiliki telinga sebagai murid. Di ayat 2, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di ayat 3, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Di ayat 4, mereka pun pergi. Mereka pun pergi. Saudara-saudari, apa yang disuruh Tuhan kepada murid-murid itu tanpa keraguan, tanpa basa-basi, mereka pergi. Ini adalah kemauan untuk mendengar Tuhan. Di Yesaya tadi, di epistel kita juga digambarkan seorang hamba Tuhan, digambarkan di ayat 4. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Maka saudara-saudari, ini menggambarkan bagaimana seorang murid menunjukkan ketaatannya. Yang pertama sekali adalah mau mendengar. Mendengar siapa? Mendengar Tuhan. Dan tujuan ketika mendengar tidak boleh hanya stop mendengar, tetapi katanya dia juga harus memiliki lidah seorang murid. Dan lidah seorang murid itu digambarkan dia akan menyemangati, memberikan peneguhan kepada orang-orang yang sedang lemah, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang hampir-hampir kehilangan harapan. Hanya orang yang mau mendengar firman Tuhan, yang membuka telinga kepada Tuhanlah yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dan ini menjadi kritik bagi orang-orang yang ada di zaman ini, karena lebih suka berbicara dibandingkan mendengar.
dan lebih sering berbicara dibandingkan menyepi, dan lebih sering disibukkan dengan hal-hal yang lain tetapi lupa untuk mendengar Allah. Di Mazmur 119 ayat 164 digambarkan tentang Daud yang memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan 7 kali sehari berdoa. 7 kali sehari berdoa, itu berarti ada hubungan yang baik dengan Tuhan dan dia mau mendengar Tuhan. Maka di dalam kesibukan kita saat ini, mengapa kita gampang marah? Mengapa kita gampang bersedih? Mengapa kita gampang putus asa? Karena kita kurang mendengar Tuhan. Karena kita lebih sering mendengar suara-suara. Apa yang sering melemahkan kita? Gosip orang lain. Dan kita minati itu. Dan kita sukai itu. Apa yang sering kita dengar? Suara-suara yang melemahkan kita. Kalau ada misalnya yang mengatakan, kamu memang melemahkan kita atau membuli, yang kita lebih dengar adalah bully. Walaupun Alkitab mengatakan jangan takut, yang sering kita dengar adalah keraguan orang lain yang diceritakan kepada kita sehingga kita ragu untuk melangkah. Nats ini mengajak kita sama seperti murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar, mereka pergi. Dan itu juga digambarkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dia adalah anak Allah atau dia adalah Tuhan, tapi ketika Allah menyuruh untuk melakukan tugas ke tengah-tengah dunia ini, Yesus pergi menuntaskan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Walaupun ada yang menghalangi, itu sebabnya dikatakan di dalam Nats hari ini, diberkatilah dia yang datang di dalam Tuhan. Karena Yesus taat sebagai hamba kepada Allah melakukan tugas. Maka Mang dan Inang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Minggu Palmarum ini kita diajak untuk taat kepada Tuhan, untuk membuka telinga sebagai murid, mendengar pengajaran, mendengar sapaan Tuhan, untuk mendengar Tuhan berbicara, supaya kita memiliki lidah-lidah yang mampu meneguhkan orang. Karena begitu banyak orang yang memiliki masalah saat ini. Karena begitu banyak orang yang saat ini yang menangis, yang membutuhkan penghiburan dari kita. Kita mungkin datang dengan masalah yang kecil, tapi yang kita hadapi adalah orang-orang yang memiliki hampir-hampir depresi, hampir-hampir lupa ingatan lagi bahwa Tuhan itu ada. Kita ada bersama-sama dengan mereka. Yang ketiga, melalui Nats ini kita diajak tunaikan tugas dan tuntaskan tugas. Di kayu salib Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Itu berarti apa yang telah ditugaskan oleh Allah diselesaikan, walaupun itu harus dengan penderitaan, walaupun Tuhan Yesus harus mendengar olok-olok orang banyak, salibkan dia adalah penjahat, tapi Yesus tetap melangkah ke Yerusalem. Maka Amang dan Inang, apa yang sedang kita hadapi saat ini? Selesaikan. Permasalahan dan pergumulan apa yang sedang membebani kita saat ini? Berjalan, jalankan, selesaikan tanpa bersungut-sungut. Karena kita menyadari Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Terkadang kita labil, tetapi jangan di dalam kelabilan itu kita menjauh dari Tuhan, tapi justru harus mendekat. Orang banyak yang datang di Yerusalem dengan membawa daun palma dan meneriakkan, Hosana, Tuhan kasihanilah, tolonglah kami. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Kalau dari suara mereka, sepertinya mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Tapi beberapa waktu kemudian, justru mereka yang mengatakan, salibkan dia.
salibkan dia, salibkan dia. Mereka memiliki iman yang labil. Maka orang Kristen saat ini justru diajak untuk tetap stabil, imannya stabil, walau pencobaan berat, walau penderitaan menghadang kita yang mau melemahkan kita, walau sakit penyakit sedang kita derita, walau banyak hal yang membuat kita harus bersembunyi, seakan takut melihat orang, seakan kita tidak mampu berhadapan dengan orang-orang. Tetaplah iman yang teguh di dalam Tuhan. Terkadang kita bisa seperti orang banyak. Pada awalnya meneriakkan, Tuhan tolonglah aku. Tetapi semakin kita masuk ke dalam masalah, kita tidak nyaman lagi. Kita justru meninggalkan iman kita. Atau mungkin kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu ditandai dengan sungut-sungut kita. Adong dopi Tuhani, ini dia do Tuhani. Maka nats ini mengajak kita, amang dan inang, semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari beralih dari iman yang labil ke iman yang stabil. Jalani penderitaan, serumit sebesar apapun itu, tetaplah berjalan, walaupun harus pelan, walaupun terkadang kita harus berhenti sejenak, tetapi lanjutkan perjalanan dengan bersandar kepada Tuhan. Yesus sudah melakukannya. Dia tidak membentengi diri. Dia tidak menutup diri. Dia tidak mau berlindung terhadap orang banyak, apalagi terhadap murid-muridnya. Ketika muridnya berkata, tidak usah Tuhan datang ke sana, tidak usah ke Yerusalem Tuhan. Tapi Yesus tetap berjalan dengan pelan-pelan, akhirnya salib itu berdiri. Salib itu menandakan bahwa Allah mengasihi kita semua. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan inilah menjadi doa kita semua, kita bisa dikuatkan oleh Tuhan menghadapi semua masalah ketakutan kita. Mari kita belajar dari burung gagak dan burung Raja Wali. Burung gagak itu selalu menempel di atas Raja Wali. Dan ini bisa menyusahkan. Tapi apakah burung Raja Wali mengusir burung gagak? Tidak. Burung gagak akan selalu ada di atasnya, tapi burung Raja Wali, dia harus bergerak, naik ke atas, melayang ke puncak yang tinggi untuk memperbaharui paruhnya. Maka ketika dia terbang, dia biarkannya burung gagak itu terus menempel di badannya. Tapi semakin tinggi Raja Wali terbang, burung gagak pasti tidak nyaman. Akhirnya akan jatuh sendiri. Masalah akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mungkin mengatakan kepada masalah itu, jangan datang, jangan dekat-dekat. Walau yo alak bata, pardon amma. Bersama-samalah. Mari tetap melangkah, dan biarkan masalah itu jatuh dengan sendirinya. Tapi jangan andalkan diri, andalkan Tuhan. Mari meneladani Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah di dalam kesederhanaan. Tuhan tidak menghargai kita dari apa yang kita pakai saat ini. Walau orang sering melihat kita dari apa yang kita pakai. Milikilah telinga seorang murid yang senantiasa terbuka terhadap firman Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Tunaikanlah perjalanan sampai mahkota kehidupan kita raih ketika kita semua bersama-sama menang. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar, yang menguatkan kami semua saat ini. Di masa Minggu Palmarum ini, kami diajak meneladani Yesus Kristus, hidup di dalam kesederhanaan, kedamaian, mau mendengar Tuhan, dan berjalan di dalam perjalanan sesuai dengan rancangan Tuhan, melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan,
Berkatilah jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka setiap saat. Kuatkan mereka di saat mereka lemah. Hibur mereka di saat hati mereka terluka. Di saat hati mereka juga sedang terbeban. Kami serahkan anak-anak-Mu yang kecil. Tuhan kiranya yang memberkati pertumbuhan mereka. Jemaat-Mu yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, memberkati obat makanan yang mereka makan. Bagi mereka yang berjuang dalam penyakitnya, kiranya iman mereka kuat dalam Tuhan, supaya mereka tidak bersungut-sungut dan menjadi berdosa karena kelemahan yang mereka sedang hadapi. Tuhan juga memberkati dan memberi sukacita bagi jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya panjang umur, penyertaan Tuhan mereka syukuri dalam kehidupan mereka. Kami membawakan kepada-Mu jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya menguatkan mereka, mengembangkan talenta di dalam berbagai hal. Ajar mereka Tuhan memakai kesempatan yang ada, memakai ilmu mereka. Berikan mereka hikmat untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka itu Tuhan. Kami bawakan kepada-Mu kerinduan atas keluarga, atas kehadiran anak. Tuhan memberkati rahim para ibu. Tuhan kiranya memberikan kesabaran dalam menanti pemberian Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang bekerja dimanapun mereka bekerja, berkatilah pekerjaan mereka, berikan hikmat dan sukacita di dalam bekerja, dan ingatkan mereka menjadi orang-orang yang setia di dalam setiap pekerjaan yang kecil atau yang besar, untuk menyatakan misi Tuhan berjalan melalui mereka. Tuhan, kami bawa juga jemaat-Mu yang sedang bergumul, apapun yang menjadi pergumulan ketakutan mereka, Tuhan tolong kuatkan mereka. Kami bawakan kepada-Mu semua program yang akan berlangsung di dalam minggu ini, kunjungan pastoral, program perempuan yang akan melakukan mengembangkan keterampilan Herdu, juga di dalam acara Jumat Agung dalam segala persiapan dan pasca sekolah minggu juga Tuhan, dan pesta parian perempuan. Tuhan kiranya memberkati semua orang yang mengambil peran, dan ingatkan kami juga Tuhan tetap bersukacita untuk menjalani semua rangkaian program di jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan kami tetap berharap akan penyertaan Tuhan ketika kami juga akan berangkat bekerja di hari besok dalam pekerjaan kami yang baru. Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kami, agar kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu.